Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imanir Hasan dengan NPM 23992000004. Pada kesempatan ini, saya akan mereview salah satu jurnal, di mana identitas jurnalnya sendiri itu judul jurnal Penerapan Jaringan Syaraf Tiruan dengan Algoritma Backpropagation dalam Memprediksi Hasil Panen Gabah Padi. Untuk nama jurnalnya sendiri itu Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis. Untuk volume dan halamannya sendiri itu volume 4 nomor 1 halaman 28 sampai 33. Tahun terbit jurnal itu tahun 2022 dengan penulis Randi Mayuriska. Emailnya sendiri itu randimayuriska@gmail.com. Untuk latar belakang jurnalnya sendiri itu padi merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dan sangat populer karena padi merupakan sumber karbohidrat utama bagi mayoritas penduduk dunia. Padi menjadi makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, yang menjadikan padi sebagai komoditas strategis sehingga fluktuasi produksi dan harga padi dapat menimbulkan risiko. Bukan hanya itu, tetapi padi juga dapat menyongkok penghasilan para petani. Dalam penelitian ini menerapkan AI untuk memprediksi hasil panen gabah, di mana AI atau Artificial Intelligence merupakan salah satu cabang dari ilmu komputer di mana algoritmanya dilatih untuk melakukan tugas yang mengulas tentang penangkapan, permodelan, dan penyimpanan kecerdasan buatan ke dalam sebuah informasi yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Artificial Intelligence atau sering juga disebut dengan kecerdasan buatan memiliki beberapa tahapan evolusi, yakni Artificial Narrow Intelligence atau AI lemah, Artificial General Intelligence atau AI kuat, dan Artificial Super Intelligence atau AI yang dirancang untuk melampaui kemampuan manusia. Dan jaringan syaraf tiruan merupakan salah satu pemrosesan informasi yang mempunyai karakteristik menyerupai jaringan syaraf biologis. Jaringan syaraf tiruan merupakan sebuah paradigma pemrograman dalam memproses informasi yang bekerja berdasarkan pada cara kerja otak manusia. Seperti halnya otak manusia, neuron yang ada pada JTC atau jaringan syaraf tiruan saling terhubung dan memiliki beberapa lapisan, yakni input layer, hidden layer, dan output layer. Namun tidak semua JTC memiliki hidden layer. Ada juga yang hanya terdapat layer input dan output saja. Dalam permasalahan jurnal penelitian ini terdapat yaitu tentang prediksi hasil panen pada padi di Kecamatan Pesisir Selatan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti musim kemarau yang panjang dan serangan hama yang menyebabkan gagal panen dan membahayakan petani. Tujuan penelitian ini yaitu membuat prediksi untuk mengetahui hasil panen gabah padi di Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan metode jaringan syaraf tiruan dengan algoritma backpropagation dan mengurangi risiko gagal panen, serta meningkatkan keuntungan bagi petani. Jaringan syaraf tiruan merupakan salah satu kecerdasan buatan yang menggunakan teknologi komputer yang disebut dengan Artificial Intelligence, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Untuk sumber datanya sendiri, itu ada data primer, di mana yang pertama observasi ini dilakukan dengan pengamatan langsung ke lokasi penelitian di Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengetahui secara jelas permasalahan yang ada. Yang kedua, wawancara, di mana ini dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait seperti petani dan untuk memperoleh informasi. Lalu ada data sekunder, yaitu melakukan kajian pustaka, yakni dengan mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai sumber seperti buku, artikel, serta jurnal yang membahas tentang Artificial Intelligence dan jaringan syaraf tiruan backpropagation. Untuk metode penelitian sendiri digunakan adalah algoritma backpropagation, yaitu metode yang populer dan efektif untuk mengoptimalkan pelatihan jaringan syaraf buatan dan memecahkan masalah yang kompleks.
Dan objek penelitian sendiri yaitu masyarakat petani padi di Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam pembahasan terdapat data yang disajikan dalam tabel, yaitu tabel pertama hasil panen gabah sawah padi sawah di Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan. Yang tabel kedua yaitu data training awal, di mana dalam konteks machine learning adalah kumpulan data yang digunakan untuk melatih sebuah model. Bisa dibilang ini seperti materi pembelajaran untuk program komputer. Data training ini nantinya akan dipakai oleh algoritma machine learning untuk belajar mengenali pola dan hubungan antar data. Misalnya, bayangkan kita ingin membuat sebuah program untuk mengenali gambar kucing. Data trainingnya bisa berupa kumpulan foto-foto kucing dari berbagai sudut, pose, dan kondisi cahaya. Dan memproses data training ini bisa belajar dari ciri-ciri umum seperti eh, dari si ekor kucing sehingga nantinya bisa mengenali gambar kucing baru yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Untuk tabel ketiga yaitu data training setelah dinormalisasikan hasil normalisasi dari data training awal yang nantinya akan digunakan untuk data input saat proses training. Hasil dari data training ini berupa data testing awal. Untuk tabel 4 yaitu data testing awal, tabel 5 yaitu data training setelah dinormalisasikan, tabel 6 yaitu konfigurasi akhir parameter pelatihan, tabel 7 perbandingan hasil 5 model arsitektur dalam algoritma propagation. Dan hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa penelitian dengan metode backpropagation dapat membantu dalam memprediksi hasil panen gabah padi di Kabupaten Pesisir Selatan, di mana tingkat akurasi 92,9% atau tingkat errornya yaitu 7,1% dengan MSE 0,00094,783. Kelebihan dari penelitian ini yaitu memungkinkan eksplorasi dan penemuan pengetahuan dan wawasan baru dalam bidang atau topik tertentu. Ini membantu memperluas basis pengetahuan yang ada dan mengisi kesenjangan dalam pemahaman. Penelitian juga dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah dan tantangan masyarakat yang mengarah pada pengembangan solusi inovatif dan perbaikan di berbagai sektor. Untuk kekurangan penelitian sendiri yaitu sumber yang disediakan tidak secara langsung membahas kurangnya penelitian tentang subjek tertentu. Oleh karena itu, tidak ada informasi spesifik yang tersedia dalam sumber yang disediakan mengenai kurangnya penelitian tentang subjek yang disebutkan dalam pertanyaan masukan. Serta tidak terdapat saran dalam hasil dan kesimpulan jurnal terkait penelitian ke depan agar bisa dikembangkan. Demikian pemaparan review jurnal saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.